bahan ini tidak masuk ke ujian tengah semester, ya. Bahan ini tidak masuk ke ujian tengah semester, nanti masuk ke ujian akhir. Baik, kita mulai. Jadi kita ketahui bahwa sistem saraf itu ada yang saraf tepi dan ada yang saraf pusat. Ya, saraf tepi, saraf perifer, ya, ada yang saraf pusat. Saraf pusat itu terdiri dari cerebellum, ya, kemudian otak, dan kemudian saraf tepi. Nah, semua komponen dari sistem tersebut mempunyai kemungkinan untuk terjadi neoplasma. Ya, tentunya bisa neoplasma jinak dan bisa neoplasma yang ganas. Ya. Nah, yang paling sering, ya, salah satu neoplasma yang paling sering itu adalah neoplasma jinak yang disebut dengan schwannoma atau neurofibromatosis tipe 2. Apa itu schwannoma? Ya, schwannoma itu adalah satu tumor jinak pada bagian saraf perifer, kemudian dia berkapsul, artinya pada saat dilakukan palpasi atau pada saat dilakukan operasi tanpa ada kapsul, ya, tanpa ada pembungkus yang memisahkan antara sel-sel tumor dengan jaringan sekitarnya. Ya, jadi dia tidak menyatu dengan jaringan sekitarnya. Yang ikut kuliah kameranya on. Yang ikut kuliah kameranya on. Atau barangkali hidupkan zoom-nya tapi sambil tidur gitu ya. Kameranya on. Komting setiap kelas mengirimkan foto screenshot dari kuliah kita hari ini. Komtingnya ada? Nanti komtingnya yang nggak ada. Fitriati, kamu dari kelas mana? Kelas 04. Kelas besarnya A atau B atau C atau D? AB, dokter. AB, kelas AB. Ya. Kamu bertugas untuk membuat screenshot. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, tumor yang berkapsul pada jaringan lunak, pada organ dalam, atau pada saraf spinal. Ingat bahwa seperti yang saya sampaikan pada praktikum, bahwa semua saraf perifer mempunyai kemungkinan untuk terjadinya schwannoma atau neurofibroma. Ya. Nah, kemudian pada nervus cranialis juga bisa. Ya, salah satunya di cabang nervus vestibular, yaitu atau nervus 8, ya, yang berhubungan dengan sistem keseimbangan. Ya. Nah, dia bersifat sporadik. Hanya 10%, ya, itu nanti yang akan menjadi neurofibromatosis tipe 1 atau NF2. Ya. Nah, bagaimana makrosnya? Ya tadi, ya, dia berkapsul, dia berbatas tegas, bisa dipisahkan dengan jaringan sekitarnya, tidak menginfiltratif atau tidak menyatu dengan sekitarnya. Nah, bagian mikroskopisnya bagaimana? Ingat praktikum kita ada daerah yang dikatakan dengan antoni A yang hiperseluler, sel-selnya padat, ya, dan ada antoni B yang selnya longgar, ya, atau lebih jarang di antara jaringan fibromisoid. Ya, ini adalah contohnya untuk schwannoma. Nah, kemudian secara mikroskopis ada sel-sel yang berbentuk palisading. Ya, atau gambar A dulu untuk melihat mana yang hiposeluler dan mana yang hiperseluler. Bagian yang sebelah kiri sesuai kursor saya ini adalah bagian yang hiperseluler, nampak stromanya padat, dan bagian yang sebelah kanan yang hiposeluler yang longgar. Ya. Kemudian yang B ini adalah sel-sel tumor yang tersusun membentuk gambaran palisading. Ya, gambaran seperti disusun tegak pada satu
arah ya, ada jaras-jarasnya. Demikian juga ini sama ya. Nah, kemudian ini untuk yang schwannoma ya. Kemudian bisa juga dijumpai jaringan kolagen. Mana jaringan kolagen? Yang warnanya pink ini, warnanya merah muda ya. Jadi sel saraf ini bisa berada di antara jaringan fibrohexoid, bisa di antara jaringan ikat, bisa di antara jaringan fibrokolagen atau jaringan kolagen sekalipun. Ya. Nah, kemudian neurofibroma. Neurofibroma ini terbagi menjadi 3 jenisnya, 3 subtype. Ya, yang pertama yang disebut dengan localized cutaneous neurofibroma atau superficial nodular atau polypoid. Ya, letaknya itu sesuai namanya lebih superficial, terletak di bagian atas. Kemudian ada plexiform neurofibroma. Ya, nah lihat perbedaannya. Kalau yang superficial dia bentuknya nodular. Jadi membentuk gambaran nodul-nodul pada permukaan kulit. Sedangkan pada plexiform neurofibroma dia diffuse. Artinya apa? Dia itu tidak menonjol pada permukaan kulit. Kemudian yang ketiga, yang diffuse neurofibroma, ya, sel-sel tumornya ini berproliferasi infiltratif sampai ke bagian subkutan. Jadi ke dalam lapisan yang lebih dalam dari bagian kulit. Ya, jadi sel saraf kemudian dia menginfiltrasi ke bagian yang lebih dalam. Ya. Nah, beda dengan schwannoma apa? Pada makroskopisnya neurofibroma tidak berkapsul. Kalau tadi kan berkapsul ya, sehingga bisa pada palpasi bisa teraba massa yang berbatas tegas, ya, terkadang dia mobile. Nah, secara mikroskopis apa yang bisa dijumpai? Bisa dijumpai sel swan, bisa dijumpai sel mas, fibroblast like cell, ada perineural like cell, ya. Jadi lebih variatif bila dibandingkan dengan pada schwannoma. Nah, latar belakangnya bagaimana? Sama seperti pada schwannoma, ya, jaringan kolagen. Dan kita mengenal lagi ada namanya neurofibromatosis tipe 1. Ya. Neurofibromatosis tipe 1 ini merupakan satu kelainan yang bersifat autosomal dominant disorder karena mutasi pada tumor supresor gen atau tumor, ya, mutasi pada gen yang bekerja untuk mensupresi, menekan untuk pertumbuhan tumor sehingga terjadilah tumor, ya. Dalam hal ini adalah yang jenis neurofibromin, ya. Nah, dia mengenkode pada lengan panjang kromosom 17q, ya. Nah, dikatakan neurofibromin ini merupakan regulator negatif poten untuk onkoprotein RAS. Apa yang terjadi jika fungsi dari neurofibromin ini hilang? Karena mutasi tadi ya, dia hilang. Nah, akan terjadi hiperaktivitas sehingga terjadilah pertumbuhan atau pembelahan sel yang tidak terkontrol. Apa akibatnya? Menyebabkan terjadi tumor. Apa jenis tumornya? Malignant peripheral nerve sheath tumor. Ya, jadi malignant peripheral nerve sheath tumor atau MPNST ini merupakan tumor ganas yang berasal dari neurofibromatosis. Ya, neurofibromatosis ganas nggak? Sebenarnya enggak, ya, tapi dia bisa berubah menjadi ganas, ya. Pada dewasa paling sering dijumpai untuk MPNST ini sendiri, ya. Jadi walaupun dia itu berasal dari sel tumor, ya, tidak terbatas hanya berasal dari sel swan, ya, tetapi juga dari sel-sel saraf perifer yang lain. Jadi dikatakan bahwa MPNST ini merupakan transformasi dari neurofibroma. Jadi perubahan dari neurofibroma yang tipe plexiform. Mana yang tipe plexiform? Tipe plexiform yang ini tadi, ya. Dari secara sifatnya saja, pada saat dia dalam keadaan jinak, dia sudah
infiltrasi, sifatnya difus, ya, sehingga tidak terbatas atau tidak berkapsul, ya. Nah, pada neurofibromatosis tipe 1, ya, sekitar 3 sampai 10% untuk terjadinya MPNST. Kemudian kita lihat tumor saraf pusat. Apa saja yang termasuk tumor saraf pusat? Secara umum glioma, ya, disebut dengan glioma. Glioma itu adalah sel-sel pada parenkim otak. Ya, jadi jenis tumornya ada astrositoma, ada oligodendroglioma, ada ependymoma, ya, dan pada umumnya pada usia dewasa. Bukan pada anak-anak. Untuk anak-anak nanti beda lagi jenis sel tumornya, ya. Apa itu diffuse astrositoma? Diffuse astrositoma ini merupakan salah satu tumor otak yang paling sering pada orang dewasa dan peak atau puncak usianya pada usia 40 sampai 60 tahun. Lokasinya di mana? Di hemisfer cerebri. Keluhannya atau gejala klinisnya bagaimana? Ya, rasanya ada kejang, nyeri kepala, ya, defisit neurologi vokal sehubungan dengan di mana lokasi tumor itu berada. Jadi di mana dia, apakah ada di frontal, apa di parietal, atau di occipital. Nah, di tempat itu dia akan membuat satu penekanan sehingga terjadi defisit neurologi terkait dengan daerah yang diurus oleh tempat si tumor ini berada, ya. Nah, secara histologinya bagaimana? Dia terbagi menjadi diffuse astrositoma, langsung dia ke grade 2, ya. Grade 2 ini berdasarkan dari kriteria WHO, ya. Kemudian ada anaplastik astrositoma grade 3 dan ada glioblastoma yang grade 4. Grade 4 ini adalah tumor ganas. Grade 3 tumor ganas, ya. 3, 4 adalah ganas. Jadi kalau dia tidak ada perubahan secara sifat, maka diffuse astrositoma ini dia juga nggak memberikan keluhan atau perubahan statik, jadi tidak memburuk, ya. Pasiennya juga keluhannya seperti itu aja, gitu ya. Makroskopisnya bagaimana? Berbatas, tidak tegas, alias difus, ya, dia tidak berkapsul. Kenapa? Karena dia berada di parenkim dari sel-sel otak, ya. Pada pemotongan tampak massa yang lunak, ya. Otak aja dia nggak ada tumornya lunak, ya kan? Tahu otak, ya? Kan dia memang lunak, ya. Gelatinous, jadi seperti gelatin, seperti gel, dan kadang-kadang mengalami degenerasi kistik. Kemudian untuk WHO, ya, grade WHO, kalau grade 2 atau pada low grade, dijumpai ada pertambahan sel-sel glial dengan inti yang pleomorfik, dan pada pemeriksaan imunohistokimia memberikan gambaran positif untuk GFAP, glial fibrillary protein, GFAP, glial fibrillary, lupa saya, ya. Dan anaplastik astrositoma, selnya menjadi lebih padat, ya, intinya membesar, pleomorfik, dan dijumpai mitosis. Pada yang untuk grade 3, ya, glioblastoma atau anaplastik astrositoma, yang paling sering dijumpai adalah gambaran nekrosis. Gambaran khasnya adalah nekrosis dengan gambaran serpiginous, ya. Jadi gambarannya itu seperti ada apa namanya itu, ya. Serpiginous itu bentuknya gini. Ada palisading, kemudian ada gambaran seperti berbatas-batas, ya, ini serpiginous. Nah, ini adalah gambaran dari diffuse astrositoma yang grade 1 secara WHO, Cina, statis untuk beberapa lama. Kemudian ada gambar yang lebih merah terang, ya, ini adalah gambaran dari placental fibers, ya, atau serat-serat placental yang terdapat pada astrositoma. Nah, kemudian ini adalah, ini kurang bagus, ya, gambarnya, fibrillary astrositoma WHO grade 2, dan ini juga sama, selnya lebih banyak, lebih hiperseluler, tapi tidak ada pembeda, ya, jadi sama semua dia, populasinya sama di semua tempat.
Nah, kemudian ini gambaran dari astrositoma ya, yang grade 2 untuk yang A. Kemudian untuk yang B, makroskopis dari glioblastoma multiforme atau paling ganas ya, WHO grade 4. Apa yang nampak? Ini massa tumor. Kemudian yang khas untuk ini apa? Ada gambaran daerah perdarahan dan bagian nekrosis. Ya. Nah, ini perdarahannya ya. Daerah nekrosisnya yang mana? Ini secara mikroskopis gambaran nekrosis serpiginosa atau serpiginous. Ya. Mitosisnya bagaimana? Pasti banyak. Walaupun di sini nggak terlihat. Ya. Kemudian pilositik astrositoma. Nah, berbeda dengan diffuse astrositoma. Pada pilositik astrositoma variasi usianya ada. Kalau tadi pada dewasa ya usia 40-60. Nah, pada pilositik ini pada anak-anak dan dewasa muda. Lokasi yang paling sering di mana? Di cerebellum, ventricle 3, saraf optik, medulla spinalis ya, hemisfer cerebri, hipotalamus ya. Jadi lebih banyak untuk kemungkinan terjadinya pilositik astrositoma. Khasnya apa? Banyak yang memberikan gambaran kistik ya, seperti kista ya, bukan seperti memang kista ya. Jadi massa pada dinding kista solid dan berbatas tegas ya. Nah, mikroskopisnya ada bipolar cell, bentuknya panjang ya. Kemudian thin hair-like seperti rambut ya, GFAP positif. Kemudian ada rosenthal fibers, eosinophilic granular bodies, dan mikrokistik. Nah, berbeda dengan glioblastoma multiforme ya, pada tumor ini nekrosis dan mitosisnya jarang dijumpai. Pilositik, apa yang khas di sini? Tadi yang dikatakan hair-like. Ini mirip apa? Mirip rambut, ya. Jadi khasnya ini. Nanti kalau ujian keluar gambar ini tidak ada perdebatan. Ini adalah pilositik astrositoma, ya. Khas sekali. Nah, kemudian yang ketiga oligodendroglioma. Pada dekade 45, artinya pada dewasa yang lebih lanjut umurnya ya, sama seperti pada diffuse astrositoma. Ya. Insidennya sekitar 5-15%, sama keluhannya ya. Kalau otak ini tidak, tumor otak rata-rata sama. Di mana dia berada, dia mengganggu, di situ akan menimbulkan gangguan pada daerah yang diurus olehnya. Ya. Nah, tindakan yang dilakukan apa? Pembedahan, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi, ya. Kemudian nanti dievaluasi kembali. Apa ciri khas dari oligodendroglioma? Perhatikan, sel tumor bentuknya bulat, intinya bulat, kemudian ada perinuklear halo. Apa warnanya? Putih atau jernih di sekitar inti. Ya, ini adalah sel-sel tumornya. Jadi oligodendroglioma ini sel-selnya bentuknya bulat. Bulat-bulat, kemudian ada sitoplasmik yang putih yang disebut dengan gambaran seperti halo, ya. Clear cytoplasmic halo. Dan bisa dijumpai apa pembuluh darah yang bentuknya seperti celah ya, tipis-tipis. Biasanya pembuluh darah itu kan bentuknya bulat atau ovoid ya. Tetapi pada oligodendroglioma pembuluh darahnya bentuknya cenderung seperti ini. Kenapa? Karena selnya itu dia cenderung untuk membengkak, sehingga dia akan menekan atau mengencet dari si pembuluh darah. Nah, tadi ada saya katakan yang pada anak kan, epidemoma. Ya, ini lebih sering pada anak. Di mana dia berada? Ya, pada sistem ependymaline ventricular system, ya, pada kanalis centralis dari medulla spinalis. Jadi biasanya pada 2 tahun pertama kehidupan. Ya, lokasinya yang paling banyak itu pada ventricle 4.
dan 5-10% dia merupakan tumor primer. Nah, pada dewasa justru sebaliknya. Kalau ependymoma pada anak itu pada ventrikel 4, tapi pada dewasa dia pada medula spinalis. Ya, terkait dengan neurofibroma type 2. Makroskopisnya apa? Ya, lokasinya di ventrikel 4, masanya solid berpapil. Ingat, berpapil. Ya, saya ujian suka tanya. Nah, mikroskopisnya bagaimana? Selnya intibulat ovoid, ya, kromatinnya bergranul, ya. Apalagi gambaran roset atau kanal. Roset atau kanal. Kemarin yang ada roset atau pseudoroset di mana? Retinoblastoma. Ya, jadi tumor-tumor pada anak yang bersifat primitif, dia suka memberikan gambaran pseudoroset. Ya. Nah, mirip nggak dengan retinoblastoma kemarin? Mirip ya. Ada sel-sel membentuk kelompokan-kelompokan seperti ini, memberikan gambaran pseudoroset. Ya, gambaran seperti bunga ros. Ya. Ganas nggak? Ganas. Dan meningioma. Ya, meningioma ini merupakan tumor jinak yang berasal dari sel-sel arachnoid dari meningothelia. Pada dewasa dia melekat pada dura mater, ya, dapat dijumpai pada sepanjang permukaan luar otak, pada sistem ventrikel atau yang berasal dari sel-sel arachnoid plexus choroidalis. Gejalanya apa? Sama seperti yang tadi, kompresi pada organ yang berbatasan, bagian yang berbatasan pada tumor itu sendiri. Di mana lokasinya? Ya. Nah, kebanyakan dia mudah dipisahkan. Beberapa dia bisa menginfiltrasi, menyusup, ya, sehingga juga mengakibatkan tingkat kekambuhannya tinggi atau rekurrensinya tinggi. Bagaimana prognosisnya? Umumnya baik, ya, tapi tergantung juga dari lokasi lesi, seberapa lama dia sudah menekan area tersebut, sehingga area tersebut menjadi sel-selnya rusak, ya, sehingga terjadi gangguan fungsi. Ya, kemudian juga bergantung pada grade histologinya. Karena meningioma ini juga bukan hanya ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, yang jinak itu bukan berarti kalau dia menginfiltrasi, atau meningioma yang menginfiltrasi berarti ganas, belum tentu, ya. Karena untuk menentukan jinak atau ganasnya berdasarkan gambaran dari histopatologinya. Dia menginfiltrasi, merusak bagian yang lain, menginfiltrasi sel tulang, jaringan tulang, tapi sejauh sel-selnya itu, sel meningothelialnya itu tidak ganas, intinya baik, sitoplasmanya baik, tidak ada mitosis, ya tetap aja dia jinak, tapi dia mampu untuk mendestruksi, ya. Jadi meningioma ini dia berdasarkan grade WHO, dia termasuk ke grade 1, ya, jinak memang, berbatas tegas, tidak dijumpai invasi. Nah, ada beberapa variasi histopatologiknya, ya. Ada yang tipe meningothelial, ya, bentuknya seperti roda pedati, wart, ya, bentuknya berkumpar-kumpar gitu, kumparan. Ada yang fibroblastik, sel-selnya seperti jaringan ikat, elongated cell, ya, kemudian dijumpai juga jaringan kolagen. Ada yang transisional, penggabungan antara keduanya, meningothelial dan fibroblastik. Ada yang dijumpai psamomatus, ya, ada gambaran seperti kalsifikasi berwarna merah muda yang khas sekali, dan ada yang tipe sekretori, ya, sekretori, jadi dia memberikan gambaran seperti kelenjar, kemudian dia menghasilkan cairan. Dan yang grade 2 adalah atipikal meningioma, ya. Dicari aktivitas dari mitotiknya, ada atau tidak, mitotik patologinya, ya. Kemudian ada anak inti yang menonjol, selnya lebih banyak, ya, PNC rasionya meningkat, kemudian lihat adanya atau tidak adanya nekrosis. Ya, pada umumnya secara gambaran histopatologi dia sitoplasmanya jernih dan chordoid, ya, mirip dari jernih dan besar-besar, agresif dan dapat menginvasi otak.
Sehingga dengan gambaran yang sitoplasma seperti ini atau sel yang seperti ini yang jernih, terkadang bisa diduga ini satu keadaan metastasis. Padahal bukan. Padahal ini adalah tipe dari meningioma itu sendiri. Kemudian ada anaplastik meningioma, WHO grade 3. Ini yang tipe ganas. Ya, gambarannya juga beda-beda. Bisa memberikan gambaran seperti sarkoma atau seperti karsinoma. Ya, ini juga harus hati-hati melihatnya. Bedakan dengan metastasis. Ya. Kemudian mitotic rate-nya juga banyak, tinggi dibandingkan dengan atypical meningioma. Ini adalah meningioma. Ini dura mater, ini massa tumor, ini adalah jaringan otak. Nah, ini meningioma yang tipe psammomatous. Perhatikan pada meningioma ini, ya, yang apa? Ada gambaran seperti lapisan-lapisan. Lapis sesuai dengan prosesnya. Ya, jadi semakin lama semakin banyak lapisannya. Ya. Ini yang gambaran fibrous meningioma seperti jaringan ikat, ya, atau fibroblastik meningioma namanya. Kemudian ini adalah angiomatous meningioma. Apa yang nampak? Daerah perdarahan yang banyak sekali, pembuluh darahnya banyak, ya. Ini adalah pembuluh darah semua. Apakah ini ada terkait kelainan? Enggak, memang tipenya memang tipe angiomatous meningioma.